Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo merespon kabar soal Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang disebut-sebut tidak diketahui keberadaannya. Ya, Presiden meminta publik menunggu karena Mentan tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ya, ditunggulah. Oh, beliau kan ke luar, belum sampai ke Indonesia, masa. Artinya nggak ada upaya rekan ini nggak ada Pak ya? Siapa yang kehilangan kontak siapa? Pak Wamen aja mengakui. Bisa Pak kontak. Dikontak ya, coba dikontak aja kan bisa. Ada yang punya nomor telepon enggak? Nggak ada Pak. Coba dikontak. Sudah komunikasi belum Pak? Ya ditunggu nanti. Oh, beliau memang dari luar belum sampai ke tanah air. Itu kabarin ke Bapak, Pak. Bapak tahu posisi Pak Mentan di mana? Bapak tahu posisi Pak Mentan di mana? Ya masa urusan saya posisi di mana Presiden juga tahu kamu itu gimana. Sementara Partai Nasdem, tempat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bernaung mendukung penuh kinerja KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Prinsipnya Nasdem mendorong KPK untuk mengusut tuntas permasalahan yang terjadi di Kementan, dan partai tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Kementan hari ini. Komunikasi dengan Mentan dari Nasdem pasca penggeledahan rumah Mentan seperti apa, Pak? Kebetulan beliau masih tugas di luar, sehingga kemudian kami belum sempat berkomunikasi tentang persoalan tersebut. Ya pemirsa, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hingga kini memang belum diketahui keberadaannya usai berkunjung dari luar negeri. Ya, tersandung kasus korupsi, SYL seolah ditelan bumi menghindari deretan tudingan yang akan menjeratnya. Di tengah kasus korupsi dan proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Menteri Pertanian seakan menghilang. Barengan dengan beberapa pejabat eselon kami, eselon 1 ada yang ikut 3 orang, juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, juga beberapa staf. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah. Begitu. Belum masuk ke Indonesia. Belum masuk ke Indonesia. Tapi artinya terakhir di mana ini Pak? Terakhir di Roma. Roma. Ya. Kita pakai data perlintasan dan kerjasama antar negara. Itu tanggal berapa Roma Pak? Dirjen Imigrasi dan Menteri Hukum dan HAM akan berkoordinasi dengan pihak terkait menunggu kabar dari penyidik KPK. Polisi ya KPK yang cari. Kalau kita akan kerjalah dengan negara-negara lain. Ya. Tapi berarti udah ada upaya untuk bersama dengan negara lain untuk mencari beliau. Belum ada terima surat dari KPK ya? Belum. Tapi udah ada tercatat belum sih Pak? Beliau udah masuk Jakarta, masuk Indonesia atau belum? Belum masuk. KPK mengharapkan setiap pihak yang terkait dengan kasus ini, siapapun harus kooperatif memenuhi panggilan. Jadi siapapun yang kemudian diduga mengetahui seluruh perbuatan dari para tersangka ini, kami pastikan dipanggil sebagai saksi, dan kami juga berharap pada kesempatan ini nanti siapapun yang dipanggil oleh tim penyidik KPK dalam perkara ini, kami sangat berharap agar kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Skandal korupsi di Kementerian Pertanian masih terus bergulir.
KPK telah melakukan penyidikan dan menggeledah kantor hingga rumah dinas menteri. KPK menemukan sejumlah barang bukti uang tunai dan 12 pucuk senjata api. Pihak kepolisian mendalami kepemilikan dan izin kepemilikan senjata api tersebut. Bila terbukti ilegal, polisi akan menjerat yang bersangkutan dengan Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Api. 12 NP yang hasil penggeledahan KPK kemarin, saat ini 12 NP tersebut sudah diamankan di Baintel Kampolri. Tentunya akan diteliti, akan dicocokkan dengan data yang ada di Baintel Kampolri. Wakil Ketua Partai Nasdem menegaskan partainya tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Prinsipnya Nasdem mendorong KPK untuk mengusut tuntas permasalahan yang terjadi di Kementan, dan partai tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Kementan hari ini. Komunikasi dengan Mentan dari Nasdem pasca penggeledahan rumah Mentan seperti apa, Pak? Kebetulan beliau masih tugas di luar, sehingga kemudian kami belum sempat berkomunikasi tentang persoalan tersebut. Tim TV One mengabarkan. Ya, kami hadirkan pemirsa informasi untuk Anda ini mengenai perjalanan dan juga hasil penggeledahan KPK di rumah atau kediaman Mentan Syahrul Yassin Limpo. Ya pemirsa, ini merupakan temuan dari penyidik KPK di rumah Mentan. Ada ditemukan uang 30 miliar, sejumlah dokumen, dan mengejutkan ada 12 senjata api. Bahkan sejumlah data elektronik pun disita pemirsa. Data ini kami himpun tapi belum termasuk pemeriksaan yang dilakukan hari ini pemirsa. Tepatnya di beberapa rumah milik Mentan yang ada di Makassar pemirsa. Tapi sebelumnya inilah hal yang ditemukan pemirsa oleh penyidik KPK di rumah dinas Mentan di Jakarta. Ya, sore hari ini juga pemirsa Mentan Syahrul Yassin Limpo ini diinformasikan akan tiba di Indonesia dengan menggunakan maskapai Singapore Airlines yang dijadwalkan akan tiba sekitar pukul 18:05 waktu Indonesia Barat. Tapi kita masih akan terus memperbarui informasi nanti dari Bandara Soekarno-Hatta mengenai kedatangan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.